Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Seperti biasa kita menghadiahkan Fatihah kepada subscriber kita semua. Semoga permasalahan kita diselesaikan oleh Allah, apa yang menjadi kesibukan kita, kesulitan kita dimudahkan betul-betul oleh Allah. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah as-salihah lahul Fatihah. Amin. Di hari yang fitri ini, saya Gus Faiz dengan tim mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bikhair minal a'idina wal faizin. Di hari yang fitri ini kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah memfollow channel kami. Terima kasih senantiasa melihat channel kami, sebab channel kami tidak mungkin jadi tanpa dukungan Anda semua. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf lahir batin. InsyaAllah semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini semoga menjadi berkesinambungan istiqomah di luar bulan Ramadan. Akhir-akhir ini di bulan Syawal atau di hari Lebaran ini biasanya kita mengadakan halal bihalal. Tetapi akhir-akhir ini sudah jarang sekali yang mengadakan halal bihalal, baik itu di perkantoran maupun di masjid ataupun di tetangga-tetangga kita. Alasannya sepele, mereka mengatakan bahwasanya hal ini tidak ada di Al-Quran. Betul saja tidak ada di Al-Quran. Mana ada di Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu halal bihalal? Tidak ada. Maknanya memang tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Apakah di hadis? Tidak. Tidak ada yang mengatakan ya ikhwani halal bihalal. Tidak ada. Maka halal bihalal itu apa? Apakah ada contohnya dari Rasulullah dan Al-Quran? Jika tidak ada, apakah diperbolehkan? Baik, kita bahas. Halal bihalal ini adalah istilah Arab yang mana di Arab sendiri tidak ada. Saya tinggal di Mesir itu kurang lebih 10 tahun. Tidak ada itu istilah halal bihalal. Padahal halal bihalal ini adalah istilah Arab yang mana orang Arab sendiri tidak paham. Dari mana asal muasal halal bihalal ini? Dulu pada saat kita sebelum merdeka dijanjah oleh Belanda dan Jepang. Tatkala kita sudah merdeka, kepemimpinan dipimpin oleh presiden kita yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Pada saat itu Presiden Soekarno mengatakan menilai bahwasanya bangsa Indonesia sekarang ini sudah kurang akur. Dulunya akur tatkala dijajah, ya sudah kita bersatu. Ini kok kurang, cenderung saling menyalahkan, cenderung rebutan dan lain sebagainya. Sehingga beliau ingin mengadakan agar supaya apa? Kita bersatu. Beliau sowan kepada salah satu ulama yang ada di Jawa Timur, namanya Syekh Wahab Hasbullah. Beliau di Jawa Timur kemudian sowan. Tatkala itu beliau datang ke kediaman beliau, kemudian beliau bertanya, ya Syekh, ini bagaimana keadaan Indonesia ini sudah tidak cenderung kurang akur. Saya ingin membuat agenda nasional agar supaya kita itu akur kembali. Kemudian Syekh Wahab Hasbullah itu mengatakan, ya sudah, kita namakan aja Forum Silaturahmi Nasional begitu. Kita tahu sendiri Presiden Soekarno itu adalah orangnya antik begitu ya, unik begitu ya. Tidak mau memakai istilah yang sudah ada. Nggak mau Syekh, nggak mau Kiai. Ini sudah ada istilah ini. Saya ingin istilah yang belum ada di Indonesia ini. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah itu mengatakan berpikir sejenak, kemudian beliau berkata, ini ada istilah. Yang mana istilah ini belum dipakai di dunia dan di akhirat. Apa istilahnya? Halal bihalal. Lah apa itu halal bihalal? Halal dengan halal. Yang tadinya sebelum Idul Fitri itu ada sesuatu yang haram, ketemu dengan halal tidak bisa. Maka di dalam bulan Ramadan halal dengan halal. Kalau bahasa Malang ini kosong-kosong ya bro. Nah, kurang lebih begitu. Apa sih makna halal? Halal itu setidaknya ada 3 arti. Yang pertama, memudarkan tali yang ruwet sekali. Kalau hubungan yang ruwet itu ya sudah terurai kembali. Kemudian apa makna yang kedua adalah mencairkan sesuatu yang beku. Lah, termasuk THR yang belum beku ini bisa dicairkan di bulan Syawal begitu. Lalu apa? Yang ketiga adalah
apa? Menyambung sesuatu yang putus. Kalau hubungan kita terputus dengan saudara kita, maka kita sambung lagi silaturahmi itu dengan kata-kata halal itu tadi. Itu makna dari kata-kata halal. Lalu makna yang keempat apa? Kita lihat bersama, ada sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah, yang mana doa ini fadilahnya kalau kita berbicara depan orang enak begitu. Apa? Seperti doa yang biasanya kita lantunkan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, luaskanlah, Rabbi shrahli sadri, jadikanlah hati kami itu lapang, dada kami lapang. Kalau di hati kita lapang kan enak ya. Kalau pas tausiah hati sumpah kan tidak enak begitu ya. Rabbi shrahli wa yassirli amri, perkaraku juga engkau permudah. Kalau pas ceramah atau tausiah tapi banyak utang kan ya tidak enak gitu, dimarah-marahin orang juga tidak enak begitu. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul itu apa kata-katanya? Yaitu melepas. Seolah-olah orang yang berbicara itu kadang ada kayak simpul lidah kita itu terikat. Maka kalau kita doa itu semoga simpul ini juga terlepas. Begitu juga kata-kata wahlul itu dari kata-kata itu maka dikembangkan jadi namanya kata-kata halal. Apa? Melepas ikatan yang dulunya kita tidak enak sungkan kepada dia, maka ini sudah enak betul, halal bihalal. Sesuatu yang tadinya haram kita pukul-pukulan enggak, ini sekarang halal bihalal. Itulah sejarah halal bihalal. Sehingga apa? Ini istilah Arab yang mana orang Arab sendiri tidak memahami. Lalu kenapa sih orang-orang ini kok tidak mau mengatakan halal bihalal? Apakah betul ini bid'ah? Kita lihat dulu apa sih isi daripada halal bihalal. Setidaknya halal bihalal itu isinya ada 5 hal. Yang pertama adalah istrinya adalah apa? Yaitu silaturahim. Kita mengadakan silaturahmi. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa lahu fi athari falyasilur rahim. Man ahabba, ahabba itu kata-kata dari kata hub, namanya senang. Tapi kata-kata ahabba itu bukan senang maknanya, tetapi senang banget. Siapa saja yang senang banget, ya begitu ya. Ahabba ayyubsata lahu rizquhu. Rizkinya yubsat. Yubsat itu maknanya begini. Yubsat itu kalau rizkinya masih di langit maka diturunkan. Kalau rizkinya masih jauh maka didekatkan. Kalau rizkinya di bumi maka keluarkan. Kalau rizkinya sedikit kira-kira diapakan? Dibanyakin? Enggak, dibarokahin. Jangan sampai banyak nggak barokah, nggak enak itu. Kalau banyak, utangnya banyak ya nggak berkah ya, sama aja itu nggak surplus namanya. Tapi kalau diberkahin itu cukup. Yang pertama, bagi siapa saja yang ingin ayyubsata rizqu tadi, maka rizkinya yang model begitu, wa yunsa fi athari. Yang kedua apa? Barokahnya silaturahmi itu apa? Yunsa asari. Yunsa itu begini, athar. Athar itu kalau di apa? Bekas telapak kaki kita. Maknanya ingin telapak kaki kita banyak di mana-mana. Mana ini adalah kias, makna aslinya adalah bagaimana umur kita panjang. Maknanya siapa saja yang silaturahmi, reward yang pertama diberikan oleh Allah, rizkinya dibarokahkan. Yang kedua adalah umurnya dipanjangkan. Maka silaturahmi ini bagus. Ya enggak? Silaturahmi, maka ketemu itu silaturahmi. Maka di poin pertama, kira-kira silaturahmi boleh apa enggak? Boleh. Bahkan ini dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Silaturahmi itu bagaimana? Silaturahmi itu ya kita ketahui bersama, kita yang pertama jabat tangan. Jabat tangan, bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, kemudian fayatasofahani, kemudian beliau bersalaman berdua. Ini salaman ya, modelnya begini ya. Ghufirallahu qabla ayatafarraqa. Maka sebelum dia berpisah, maknanya sebelum tangannya dilepas, maka akan dirontokkan dosa kita. Makanya kalau kita temu teman atau apa mau pulang, jabat tangan dong. Kalau kita jabat tangan, maka kita enak silaturahim. Maka apa? Kita jabat tangan. Maka jangan malu-malu pulang dari masjid setelah zikir kita salaman. Kita ketemu di pasar, gimana kabar Anda, salaman? Oke, maaf ya kalau ada salah. Itu ucapkan agar supaya apa? Kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maknanya silaturahmi diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya poin pertama, halal bihalal sudah boleh. Lalu apa yang keempat? Ya ini tadi yang pertama adalah halal bihalal. Kemudian yang kedua, tinggal 4 hal lagi. Tapi yang kedua ini apa? Yaitu yang pertama adalah minta maaf.
Minta maaf ini dalil. Apakah Rasulullah pernah minta maaf? Ya, Rasulullah pernah minta maaf. Dikatakan dulu tatkala Rasulullah pada hari Rabu, beliau itu sakit parah. Beliau itu sudah hampir meninggal pada saat itu. Pada saat itu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Nah, ini kisahnya sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah tatkala itu mengumpulkan para sahabatnya, kemudian sahabat ini sudah feeling ada apa ini kok tidak enak begitu ya. Kemudian sahabat itu dikumpulkan. Kemudian Rasulullah berkhutbah mengatakan tatkala beliau berkhutbah atau bertausiah begitulah kalau zaman sekarang begini. Wahai sahabatku, gimana kabar kalian? Yang pertama itu. Yang kedua, wahai sahabatku, kalau ada di antara kalian pernah kuutangi tapi aku belum membayar, maka silakan angkat tangan.